Shalom, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda di dalam program pembinaan mengenai iman Kristen. Hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai salah satu pokok pelajaran yang penting di dalam kehidupan bergereja, yaitu yang disebut sebagai alat-alat anugerah, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai means of grace. Nah, apakah itu means of grace atau alat-alat anugerah? Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai kehadiran gereja dalam dunia ini, maka kita belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa gereja ternyata membutuhkan anugerah dari Tuhan. Untuk bertahan dalam dunia ini, untuk mampu mengerjakan panggilannya, gereja membutuhkan anugerah dari Tuhan. Nah, maka di dalam karya Allah memeliharakan gereja, memberikan kekuatan kepada gereja supaya bisa bertumbuh dan melayani Tuhan, maka ada instrumen-instrumen tertentu yang Tuhan gunakan untuk memeliharakan gereja ataupun untuk menolong gereja di dalam memenuhi panggilannya. Nah, dalam salah satu video mengenai gereja, saya pun sudah pernah membicarakan mengenai panggilan gereja, 5 panggilan gereja, baik untuk beribadah, baik untuk bersekutu, untuk melayani orang miskin yang tidak mampu, untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan juga untuk memberitakan Injil. Nah, untuk melakukan tugas-tugas itu, maka gereja diberikan oleh Tuhan sarana-sarana, instrumen yang penting bagi pertumbuhan dan pelayanan gereja. Nah, untuk itu hari ini kita akan membicarakan beberapa di antaranya. Nah, instrumen pertama yang dipandang sebagai instrumen yang utama di dalam menolong gereja memenuhi panggilannya ataupun memeliharakan gereja, yang menjadi alat anugerah adalah pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi pemberitaan firman Tuhan merupakan instrumen utama yang Tuhan berikan kepada gereja untuk memeliharakan jemaatnya ataupun untuk menolong gereja mampu melayani Tuhan dengan benar. Nah, mengapa demikian? Karena firman Tuhan pada dasarnya memiliki kuasa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Alkitab itu memiliki kuasa, berkuasa, memiliki otoritas. Memiliki otoritas untuk apa? Pada satu sisi, Alkitab memiliki otoritas untuk atau berkuasa untuk menghidupkan benih-benih rohani yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan itu seperti, kalau digambarkan itu seperti kalau kita mau gambar, seperti benih yang ketika ditaburkan Tuhan di tanah, kemudian benih itu menghasilkan buah-buah. Nah, jadi kalau gereja umat Tuhan itu seperti tanah, maka firman Tuhan itu berkuasa untuk menghasilkan sesuatu dari tanah tersebut. Nah, selain itu, dalam Alkitab juga kita belajar bahwa ternyata firman Tuhan juga memiliki kuasa untuk apa? Untuk meluruskan jalan hidup manusia. Nah, ketika orang-orang percaya hidup di dalam misalnya saja dosa, maka firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengembalikan mereka ke jalan hidup mereka yang benar. Nah, tapi di sisi yang lain, firman Tuhan juga memiliki kuasa untuk apa? Mengencounter ajaran-ajaran yang salah, yang bukan hanya bisa menghambat gereja, tapi mematikan gereja. Nah, itulah sebabnya maka tidak salah kalau kemudian di dalam tradisi iman Kristen, pemberitaan firman Tuhan dipandang sebagai instrumen alat anugerah yang paling utama. Nah, alat anugerah kedua yang juga penting di dalam kehidupan orang Kristen adalah sakramen.
baik itu sakramen baptis ataupun perjamuan kudus. Nah, khususnya sakramen perjamuan kudus yang diikuti secara rutin oleh orang percaya, nah ini juga merupakan sebuah instrumen atau alat anugerah yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Mengapa? Karena roti dan anggur itu merupakan sebuah gambaran dan juga merupakan sebuah instrumen yang Tuhan gunakan untuk memeliharakan kerohanian orang percaya. Maka di dalam Alkitab, waktu kita berbicara mengenai perjamuan kudus, kita memakan roti dan anggur, itu memang roti dan anggur biasa. Tetapi itu kemudian ketika dilakukan dengan benar, kita peringati dengan benar, kita pahami dengan benar, maka itu menjadi alat anugerah. Nah, melalui perjamuan kudus itulah Tuhan memeliharakan, memberi makan kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya maka mengikuti perjamuan kudus selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang percaya umat Tuhan dalam gereja. Nah, instrumen ketiga yang juga Tuhan gunakan di dalam membangun kehidupan gereja, kehidupan orang percaya, di dalam menolong mereka mampu melayani Tuhan adalah ibadah. Nah, ibadah merupakan sebuah instrumen yang Tuhan gunakan. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang Kristen, orang-orang percaya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi juga melalui ibadah Tuhan bekerja untuk mengubahkan kehidupan orang-orang percaya. Maka ibadah merupakan salah satu instrumen di tangan Tuhan untuk membentuk, untuk memberikan kepada orang percaya kekuatan, dan juga untuk membuat orang-orang percaya belajar untuk melayani satu dengan yang lain di dalam gereja. Nah, belajar melayani ini penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen karena itu melatih karakter mereka menjadi orang yang tidak egois. Nah, maka instrumen yang ketiga yaitu ibadah itu menjadi salah satu alat di tangan Tuhan di dalam membentuk kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya maka ibadah perlu dikerjakan dengan baik dan benar sehingga ibadah itu betul-betul menjadi alat anugerah, menjadi instrumen yang mengubahkan kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, instrumen alat anugerah yang keempat, ya, instrumen anugerah, ya, instrumen alat yang Tuhan gunakan sebagai alat anugerah dalam kehidupan orang percaya yang keempat adalah yang namanya kita menyebut sebagai pelayanan. Nah, pelayanan itu adalah alat anugerah. Kenapa pelayanan disebut alat anugerah? Tadi saya mengatakan bahwa pelayanan itu sebenarnya dilakukan manusia kepada Tuhan, betul. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari pihak manusia, tetapi dengan terlibat di dalam pelayanan, maka seorang Kristen belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk tidak egois, belajar untuk memiliki karakter mengasihi gereja Tuhan. Nah, maka pelayanan itu sesungguhnya bukan beban di dalam kehidupan orang Kristen. Pelayanan itu merupakan sebuah alat anugerah. Melaluinya Tuhan menumbuhkan iman kita. Melalui pelayanan Tuhan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama, semakin mengasihi gereja Tuhan. Nah, maka pelayanan di dalam kehidupan orang-orang Kristen merupakan sesuatu yang bersifat signifikan. Itu bukan sesuatu yang sekunder. Namun sayang sekali ada banyak orang yang kemudian tidak suka di dalam melayani atau tidak suka terlibat di dalam pelayanan, menganggap bahwa itu hanya menyita waktu dan membuat kita tidak bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal lain yang lebih penting. Nah, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah, sebab pelayanan sesungguhnya bukanlah kita sedang menggunakan sisa waktu kita, tapi menggunakan waktu terbaik kita untuk menjadi sebuah sarana di tangan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Maka pelayanan disebut sebagai alat anugerah. Dan yang kelima, nah, ini adalah yang terakhir yang kita bicarakan hari ini, yang menjadi alat anugerah dalam kehidupan orang-orang Kristen dalam kehidupan gereja adalah memberi persembahan.
Nah, kenapa memberi persembahan menjadi alat anugerah bagi kita? Satu, oleh karena dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita belajar untuk apa? Untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka waktu orang belajar untuk memberikan persembahan dengan tulus, dengan benar, tapi juga proporsional, kita belajar untuk menghayati bahwa seluruh kehidupan kita adalah karena anugerah Tuhan. Seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya maka saya mau belajar bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, jadi memberikan persembahan kepada Tuhan itu sesungguhnya bukan beban bagi kita, tetapi merupakan sebuah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami yang namanya transformasi hidup, menolong kita menjadi orang-orang yang tidak kikir dengan kehidupan, tidak cinta uang, tetapi belajar menjadi orang yang melihat kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, dan kita belajar bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan tersebut. Nah, itulah 5 hal yang kita bisa pelajari di dalam video ini mengenai beberapa alat anugerah yang penting yang kita perlu pikirkan dan kita perlu lakukan supaya itu betul-betul menjadi sebuah instrumen di tangan Tuhan untuk memeliharakan kerohanian kita, menumbuhkan iman kita, mendewasakan diri kita. Kiranya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dapat menolong kita semakin bertumbuh sebagai orang percaya. Tuhan memberkati.